warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ke-1. Jadi di materi ini kita akan belajar bahasa Indonesia, khususnya untuk gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, seperti biasa, silakan kalian mengisi daftar kehadiran pada menu komentar yang di bawah. Jadi, tulis nama lengkap kalian ya. Nah, pada materi ini nanti kita akan fokus ke menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf ya. Nah, Pak Guru berharap setelah kalian mempelajari bab ini, kalian mampu menjelaskan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada sebuah paragraf. Nah, Pak Guru berikan dulu pengertiannya. Gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Gagasan pokok dapat dirumuskan dari kalimat utama pada setiap paragraf. Jadi, gagasan pokok ini dapat kita ambil dari kalimat utamanya. Ya, setiap paragraf itu pasti ada kalimat utama. Nah, apa itu kalimat utama? Kalimat utama itu biasanya terletak pada awal atau akhir paragraf. Bisa juga pada keduanya, ya. Kemudian yang terakhir adalah gagasan pendukung. Gagasan pendukung merupakan uraian informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Nah, mungkin kalian bingung ini kalau misalkan dengan teori seperti ini. Makanya di slide berikutnya, Pak Guru akan membahas masing-masing ini pada sebuah bacaan. Nah, nanti kalian perhatikan potongan paragraf di bawah ini. Untuk versi lengkap dari paragraf ini sudah Pak Guru bagikan ya di grup WA kelas 4. Jadi bagi yang belum mengecek, dicek dahulu ya, itu sudah lengkap paragrafnya. Yang nanti di video ini adalah hanya bagiannya saja yang paragraf pertama. Nah, oke. Untuk menentukan gagasan pokok atau gagasan pendukung pada satu paragraf, itu kita memerlukan langkah-langkah berikut ya. Yang pertama, baca paragraf dengan seksama. Jadi paragraf ini harus kita baca dulu. Pak Guru akan bacakan. Judulnya adalah Pawai Budaya. Oke. Ingat, kalau paragraf pertama pasti agak menjorok ya. Itu adalah dimulainya paragraf pertama. Nah, nanti misalkan di bawahnya ada menjorok lagi, berarti itu paragraf kedua ya. Agak menjorok dari kalimat yang lain. Nah, itu tanda paragraf. Wah, lebih gampangnya seperti itu. Oke, Guru ulangi lagi. Judulnya adalah Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ya. Setelah kita membaca sebuah paragraf seksama atau dengan cermat, langkah yang kedua, perhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir. Nah, di langkah ini sebenarnya kita harus memperhatikan kalimat semuanya ya. Tapi untuk patokan itu, gagasan pokok itu biasanya kalau tidak di kalimat pertama itu kalimat terakhir ataupun bisa keduanya. Sekarang kita perhatikan dulu kalimat pertama. Pak, kalimat itu dari mana sampai kalimat mana sih Pak? Ya. Kalian perhatikan dulu. Satu kalimat itu biasanya sampai tanda titik ya. Satu kalimat itu sampai tanda titik. Jadi di paragraf ini kamu lihat ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 kalimat ini ya. Oke, kita perhatikan dulu kalimat pertama. Nah, yang ada garis merahnya itu kalimat pertama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, itu. Kalimat kedua, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Kalimat ketiga, Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Kemudian kalimat yang keempat, tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kalimat kelimanya, kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Kalimat keenam atau yang terakhir, terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat.
ya. Totalnya itu ada 6 kalimat. Sekarang setelah kalian paham tentang kalimat, kita pahami dulu kalimat pertama dan kalimat terakhir ya. Biasanya itu sebuah paragraf itu gagasan pokoknya kalau tidak di kalimat utama yang kotak merah ini, jadi kalimat yang terakhir yang kotak hijau ya. Oke, sekarang kita akan menentukan kalimat yang merupakan kalimat utama pada paragraf tersebut. Apakah kalimat pertama, kalimat terakhir, atau keduanya ini yang tadi ya. Jadi kita tentukan ini. Kita tentukan dulu kalimat utama, karena untuk menentukan gagasan pokok kita harus tahu dulu kalimat utamanya. Oke, kalimat pertama, terakhir, atau kedua. Kita lihat dulu, kalimat pertama sama yang terakhir itu kan tidak sama ya. Oke, berarti bukan di kalimat awal dan kalimat terakhir. Apakah di kalimat awal atau di kalimat terakhir ya, bukan keduanya, karena berbeda, berarti bukan keduanya. Kalimat awal dan kalimat terakhir itu berbeda. Oke, sekarang kita identifikasi ya. Menurut kalian yang menjadi ide pokok atau gagasan pokok itu, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan, atau terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, menurut kalian sebuah kalimat utama itu yang kotak merah apa kotak hijau ya? Kalimat utama kan untuk mengawali, kan nggak mungkin kan langsung terdengar suara gendang. Nah, itu masa langsung terdengar suara gendang, itu kan bukan untuk mengawali ya. Berarti kalimat utama pada paragraf ini, paragraf pertama itu adalah yang di kotak merah ya. Nih, gagasan pokok dirumuskan dari kalimat utama paragraf tersebut. Setelah kita tahu kalimat utamanya adalah yang di kotak merah atau kalimat pertama ini, kita harus merumuskan atau mengambil gagasan pokoknya. Bedanya gagasan pokok dengan kalimat utama itu apa ya? Kalau gagasan pokok itu pasti berada di kalimat utama ya. Kalau kalimat utama ya namanya kalimat berarti full sampai titik. Kalau gagasan utama enggak ya, enggak sampai. Berarti kalian tentukan ini, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Tentukan kalimat utama, gagasan pokoknya ya. Karena kalimat utamanya sudah ketemu ini kan, berarti kita tinggal mencari gagasan pokoknya ya. Yang namanya gagasan pokok itu biasanya hanya kalimat yang kata yang penting, kata-kata yang penting menjadi inti ya. Sangat, menarik, bagi, warga, itu kan kata-kata penghubung yang sering keluar ya. Oke, sudah jelas berarti ya apa gagasan pokok dari paragraf ini. Sama apa tidak dengan jawabannya yang di pikiran kalian? Sama apa tidak? Kita tes. Nah, pawai budaya kampung Babakan itu adalah gagasan pokok ya. Gagasan pokok dari paragraf ini, paragraf pertama. Ini pawai budaya kampung Babakan kan ada pada kalimat pertama ya. Sudah jelas ya? Oh ya, ini mungkin suaranya agak terganggu karena saat ini di tempat pagi hujan lumayan lebat, jadi mungkin suaranya agak terganggu ya, dimaklumi dulu. Nah, untuk gagasan pendukung itu adalah kalimat selain kalimat utama. Tapi selain yang kotak merah ini, itu adalah gagasan pendukungnya nih. Kotak biru ini, biru dongker ini, terus kuning, kotak ungu, kotak pink, kotak hijau itu adalah gagasan pendukung ya. Urean tambahan informasi gitu. Gampang ya. Pokoknya kalau dalam setiap paragraf kamu harus menentukan kalimat utamanya dulu. Setelah kalimat utamanya ketemu, itu kalian akan lebih mudah untuk mencari gagasan pokoknya. Oke. Nah, di sini mungkin kalian perlu waktu ya. Jadi misalkan bingung, nanti kalian dapat mengulang video ini untuk menentukan kalimat utamanya dulu. Setelah kalimat utama ketemu,
kalian langsung harus bisa menentukan gagasan pokok, karena gagasan pokok itu terletak di kalimat utama. Oke. Nah, Pak Guru harap ini kalian sudah punya gambaran. Nah, untuk mengetes ini Pak Guru akan tes kalian dengan tugas ya. Tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf pada teks pawai budaya. Oke, teks pawai budaya sudah Pak Guru kirim di WhatsApp grup. Itu ada beberapa paragraf, nanti kalian menulis gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Contohnya seperti ini. Nah, contoh paragraf 1 yang tadi ya, gagasan pokoknya adalah pawai budaya Kampung Babakan. Itu adalah gagasan pokok. Gagasan pendukung adalah kalimat setelah kalimat utama. Kalau misalnya kalimat utamanya di akhir, berarti gagasan pendukungnya sebelum kalimat utama ya. Jadi tergantung kalimat utamanya berada di awal atau di akhir. Gagasan pendukung kalian tulis semua, dari misalkan ada 4 ya kalian tulis 4, ada 5 kalian tulis 5 ya. Aku harap kalian bisa, karena materi ini sebenarnya gampang. Yang penting kalian kuncinya adalah membaca dengan seksama untuk setiap teks ya. Materi gagasan pokok dan gagasan pendukung Pak Guru cukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk tugasnya kalian harus kerjakan. Misalkan masih bingung atau ada hal yang ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan di grup WA kita ya. Terima kasih sebelumnya. Untuk pesan saja dari Pak Guru, karena ini masih dalam pandemi COVID, jadi kalian tetap harus jaga kesehatan. Kita sama-sama berdoa tahun ini Indonesia pulih ya, jadi kita bisa tatap muka secara langsung. Ini jujur saja Pak Guru belum tahu wajah dan karakter kalian, karena kita tidak pernah bertemu kan ya, paling lewat video atau foto, itu menurut Pak Guru kurang. Oke, jadi pesan Pak Guru itu tetap jaga kesehatan, banyak-banyak makan yang bergizi, dan hindari mobilitas ya, jangan sering keluar-keluar, karena di Desa Tunjung itu masih zona merah juga, jadi kalian harus mengurangi keluar-keluar rumah untuk hal yang kurang begitu bermanfaat. Terima kasih dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.